Hai, ketemu lagi bersama Cican Official. Kali ini kita akan bercerita mengenai film sejarah terciptanya sebuah social network yaitu Facebook. Dari film ini, kita melihat Mark yang sangat cerdik dalam pemasaran Facebook. Pada awal pembuatan Facebook hanya beranggotakan mahasiswa Harvard, lalu melakukan ekspansi hingga ke seluruh dunia. Dia juga menyambut baik dengan investasi dari Sam Parker, walaupun Sam Parker bukan seorang pribadi yang baik, karena hanya melihat dari skill dari Sam Parker. Saluran penyebaran pun dilakukan dengan cara yang sangat baik, yaitu dengan cara mengirim email ke seluruh mahasiswa Harvard. Oke, teman-teman Cican, segera saksikan alur cerita The Social Network di Cican Official. Cerita ini dimulai dengan pertemuan Mark Zuckerberg yang diperankan oleh Jesse bertemu dengan kekasihnya yaitu Erika. Mereka membahas berbagai permasalahan, namun Erika tidak sepakat dengan Mark sehingga Erika memutuskan Mark. Mark merasa kecewa dengan keputusan Erika, sehingga dia pulang ke asramanya untuk melanjutkan artikel mengenai kampus yang biasa dia buat setiap malamnya. Pada malam ini, Mark membuat sebuah artikel mengenai Erika. Dalam artikel tersebut, Mark bercerita mengenai kejelekan-kejelekan Erika yang disebarkan ke seluruh email mahasiswa yang ada di kampusnya. Kemudian, Mark mencoba meretas internet asrama kampus perempuan untuk mencari foto-foto perempuan untuk dikategorikan dalam sebuah aplikasi, yaitu aplikasi FaceMess. Mark mencoba mengkategorikan foto-foto perempuan tersebut yaitu hot or not, yang menempatkan foto dua wanita atau perempuan berdampingan pada satu waktu dan meminta pengguna memilih mana yang paling seksi. Aplikasi atau program ini dibantu oleh sahabatnya yaitu Eduardo Saverin. Dia membantu dalam pencarian rumus yang penting untuk penyempurnaan pembuatan FaceMess. Setelah selesai, Mark langsung men-share ke email semua mahasiswa kampus Harvard. Mahasiswa yang melihat itu kaget dengan FaceMess yang dibuat oleh Mark, hot or not. Termasuk juga Erika yang merasa kecewa di mana di sana terbuat artikel dan juga FaceMess dia. Erika merasa sedih dan juga pihak kampus merasa dirugikan karena dilumpuhkan internetnya. Pihak kampus yang melihat kondisi ini langsung menelpon penanggung jawab keamanan internet kampus dan melacak siapa yang melakukan ini. Edward sudah memperingati Mark, namun tidak dipedulikan. Akhirnya, Mark diadili dan dihukum oleh komite kampus dengan tuduhan menembus keamanan kampus. Mark melanggar hak cipta dan melanggar privasi individu dan terancam dikeluarkan. Namun, hukuman itu dibatalkan. Tak hanya hukuman dari komite kampus, Mark pun dicela oleh beberapa wanita di kampusnya karena tindakan lancangnya. Di lain tempat, Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss sedang mendiskusikan mengenai kejadian yang ada di kampusnya. Mereka sepakat untuk menemui Mark dan mempertemukan dengan rekannya yang satu lagi yaitu Diva Narendra. Mark dijumpai oleh Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss ketika selesai dalam perkuliahan. Mark sangat kaget ketika mereka mencegat Mark ketika ingin keluar dari kampus. Mereka mempertemukan Mark dengan salah satu rekannya lagi yaitu Diva Narendra. Mereka bertiga mengungkapkan idenya kepada Mark untuk menciptakan sebuah aplikasi yaitu harvardconnection.com. Mark sempat menyindir ide Winklevoss bersaudara yang menurutnya tidak berbeda dengan Friendster dan MySpace. Tapi tawaran kerjasama ini diterima oleh Mark dan mereka pun sepakat untuk menciptakan harvardconnection.com.
Di lain tempat, Mark menemui Eduardo dan meminta dukungan Eduardo untuk membantunya dalam pembuatan di Facebook dengan imbalan 30% dan 70%. 30% untuk Eduardo dan 70% untuk Mark. Eduardo menyetujui dan Mark sangat optimis dengan program yang akan dibuatnya. Di lain tempat, Eduardo mengikuti sebuah pemilihan untuk masuk dalam anggota The Phoenix. Dia dikirimi surat oleh The Phoenix ketika malam hari dan membacanya bahwa dia melanjutkan ke tahap selanjutnya. Eduardo ke kamar Mars untuk menceritakan bahwa dia berhasil mengikuti ajang tersebut dan lanjut ke tahap selanjutnya. Merespon Eduardo secara datar. Setelah itu, Eduardo melakukan tes ketika malam hari di udara yang dingin dan mendengar apa pertanyaan dari ketuanya. Eduardo menjawab seluruh pertanyaan dengan cepat. Mark di kamarnya sedang melancarkan pembuatan di Facebook dan selesai. Pada tanggal 4 Februari 2004, seorang temannya Dustin menanyakan apakah gadis bernama Stephanie sudah memiliki kekasih. Mark menjawab dengan tidak semangat. Mark menjawab dengan sindiran yang berarti bagaimana dia tahu apakah gadis itu sudah punya pacar. Di saat itu terbesit ide, dia langsung berlari menuju kamarnya. Ia menambahkan sebuah fitur The Facebook. Fitur ini menerangkan bagaimana status user Facebook. Pada saat itu, dia ditemani oleh teman dekatnya yaitu Eduardo Saverin. Mark meminta Eduardo untuk mengirimkan situsnya pada seluruh alamat email karena Eduardo memiliki Phoenix Club. Mark mengirim seluruh situsnya itu ke semua anggota Phoenix Club. Saat mengirim, salah satu anggota Phoenix Club, yaitu Diva, mengetahui rencana Mark tersebut. Diva langsung berlari menuju Winklevoss bersaudara, sampai-sampai dia terjatuh dalam ruang pertemuannya tersebut. Diva tidak mempedulikan itu dan terus berlari karena rasa marahnya terhadap Mark. Ketika sampai di tempat Winklevoss bersaudara, Diva langsung menceritakan kepada mereka. Mereka pun marah dengan apa yang diceritakan Diva. Mereka menelpon pengacara keluarganya untuk memberi tuntutan kepada Mark karena Mark mencuri ide situs mereka. Mereka bertiga berencana untuk menuntut Mark secara hukum dalam sebuah pengadilan. Di lain tempat, Mark dan Eduardo bertemu dengan Christy yang diperankan oleh Brenda. Brenda atau Christy berkenalan dengan Eduardo dan ternyata di saat itu mereka sama-sama memiliki ketertarikan. Mark melihat Erika dan menemui Erika. Mark meminta maaf dan Erika menyambut permintaan maaf tersebut dengan nada datar. Mark langsung pergi dan kembali ke kamarnya. Di kamarnya, dia berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya dan menceritakan mengenai lanjutan dari The Facebook tersebut. 3 anggota The Phoenix yaitu Diva, Tyler, dan juga Cameron Winklevoss ingin menghancurkan Mark secara habis. Dia menuntut Mark melalui Presiden Harvard dengan tuntutan mencuri ide dan itu adalah pelanggaran bagi mahasiswa. Di lain tempat, seorang pengusaha yaitu Shane Parker sedang melihat email di sebuah laptop teman perempuannya. Dia melihat ada sebuah aplikasi The Facebook dan Shane ingin bertemu dengan Mark karena melihat The Facebook tersebut. Di lain tempat, Winklevoss bersaudara menemui Presiden Harvard dan menceritakan bahwa salah seorang mahasiswa Harvard yaitu Mark melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri ide mahasiswa lain yaitu harvardconnection.com yang dibuat oleh mereka. Ternyata Presiden Harvard tidak begitu mempedulikan permasalahan mereka. Mereka merasa sangat kesal dengan pernyataan dari Presiden Harvard itu hanyalah hal yang biasa. Mereka keluar dengan membanting pintu. Di lain tempat, Mark yang diundang oleh Shane Parker untuk bertemu mengajak sahabatnya yaitu Eduardo dan pacar sahabatnya yang bernama Christy. Mereka bertiga bertemu dengan Shane Parker dalam pertemuan eksklusif yang diadakan oleh Shane Parker tersebut. Pada awalnya, mereka bertiga duduk bersama dan saling mengobrol hangat mengenai aplikasi The Facebook yang dibuat oleh Mark.
Namun, Eduardo tidak setuju dengan ide Sean. Tapi, beda dengan Mark yang sangat tertarik dengan idenya Sean. Ketika telah sampai di asramanya kembali, Eduardo dan Mark berdebat mengenai sebuah artikel yang menuduh Eduardo melakukan penyiksaan terhadap binatang. Namun, Eduardo melakukan pembelaan karena itu adalah sebuah syarat untuk masuk ke dalam keanggotaan Phoenix. Samping perdebatan itu, Mark ingin merekrut 2 anggota lagi dalam The Facebook, sehingga Mark membutuhkan subsidi dana dari Eduardo. Eduardo pun setuju dengan kelanjutan dari The Facebook tersebut, sehingga dia menyetujui saran dari Mark. Namun, Eduardo masih merasa gelisah dengan artikel yang menyatakan dirinya adalah seorang penyiksa hewan. Esokan harinya, pada pukul 10, Eduardo menerima undangan dari Mark dalam sebuah kompetensi perekrutan 2 orang anggota magang dalam The Facebook. Lihat kompetisi tersebut, Eduardo merasa senang karena beberapa orang ingin masuk ke dalam keanggotaan The Facebook. Di akhir kompetisi tersebut, ditemukanlah 2 orang anggota magang dalam The Facebook. Mark menyalami 2 anggota yang bergabung ke dalam The Facebook. Keesokan harinya, Mark pergi ke California bersama anggota The Facebook lainnya untuk bersenang-senang sebelum melakukan kegiatan yang sangat berat dalam The Facebook. Tanpa diduga, ketika sedang asik-asiknya berpesta dengan teman-temannya, Mark dikunjungi oleh Sean Parker. Mark yang kaget kenapa Sean Parker ada di sini. Ternyata Sean Parker memiliki rumah di sekitar sini dan mengetahui bahwa Mark sedang berlibur di sini. Sean Parker terus mengajak Mark agar Mark setuju dengan apa ide yang dikatakannya ketika pertemuan tersebut. Ketika Mark dan Sean Parker semakin dekat di California, Eduardo harus pergi ke San Francisco untuk waktu yang cukup lama. Di saat itu, kedekatan Mark dan Sean Parker semakin meningkat karena mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan Facebook. Hingga mereka deal dalam bagaimana cara meningkatkan Facebook tersebut. Di lain tempat, Winklevoss bersaudara, yaitu Cameron dan Tyler, mengikuti sebuah ajang perlombaan perahu dayung di wilayah mereka. Winklevoss bersaudara sangat optimis jika mereka memenangkan pertandingan ini. Namun, hal keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Mereka kalah di detik-detik terakhir. Kekecewaan menyelimuti hari mereka. Pada malam harinya, mereka melakukan kegiatan pertemuan dengan orang-orang penting di sekitaran kampus Harvard dan juga kolega-kolega dalam kampus Harvard tersebut. Winklevoss mendapat sindiran dan juga pertanyaan dari beberapa orang mengenai The Facebook. Mereka sangat geram mendengar hal itu. Di sisi lain, Mark dan Sean semakin dekat hingga Eduardo datang dan marah karena Sean mengatur tentang Facebook. Padahal Eduardo lah yang seharusnya melakukan, karena dia adalah investor dalam hal ini. Eduardo mengajak Mark untuk membicarakan hal tersebut di sebuah lorong ruangannya. Namun, kesepakatan tidak terjadi di antara Mark dan Eduardo. Eduardo yang merasa kesal mencabut investornya dan membekukan rekening The Facebook. Tanpa diketahui oleh Mark dan juga Sean bertemu dengan investor yang akan menanamkan modal dalam The Facebook. Kesepakatan pun berhasil didapatkan. Namun, Mark yang tidak mengetahui bahwa rekeningnya dibekukan merasa sangat kecewa. Di lain tempat, Eduardo yang merasa sedih juga ditekan oleh pacarnya sendiri, yaitu Christy. Mark menelpon Eduardo dan mengatakan, "Kenapa engkau membekukan rekening?" Eduardo yang merasa kesal, dia terus menyalahkan Mark dalam kondisi ini.
Lalu, Mark menjelaskan bahwa ada investor sehingga Eduardo harus membuka kembali rekening itu. Eduardo diundang ke perusahaan Facebook yang didirikan oleh Mark dan juga Shane. Eduardo merasa kekecewaannya tersebut sudah terhapuskan, sehingga Eduardo dan Mark kembali baik lagi dan ingin meningkatkan Facebook secara bersama kembali. Shane dan Mark menemui seorang investor lagi untuk menanamkan saham di Facebook tersebut. Shane merasa caranya kali ini akan berhasil kembali. Di lain pihak, kemarahan terjadi di sisi Eduardo. Kemarahan Eduardo semakin memuncak ketika dia diminta untuk menandatangani dokumen tentang kepemilikan saham yang menurun. Eduardo merasa ditipu oleh Mark. Eduardo merasa tidak dihargai sebagai salah satu pendiri perusahaan Facebook. Dengan marah, Eduardo menemui Mark yang sedang duduk dan fokus menghadap laptopnya. Shane melihat kejadian ini dan terkejut ketika Eduardo membanting laptopnya Mark. Shane mencoba menjadi penengah ketika perdebatan ini. Namun, Eduardo tidak mendengarkan perkataan Shane, malah membentak Shane, "Ini bukan urusan kamu, ini urusan kami." Mark tidak dapat berkata-kata dengan kemarahan yang dilakukan oleh Eduardo, sehingga Eduardo mengatakan kepada Mark untuk mencari pengacara untuk menyelesaikan kasus ini. Ketika Eduardo beranjak pergi dari ruangan itu, Shane memanggil Eduardo dan memberikan cek senilai $19.000 sebagai ganti modalnya. Eduardo yang marah menggertak Shane sehingga Shane termundur ke belakang. Eduardo keluar dengan emosi dari perusahaan tersebut. Shane mencoba menenangkan Mark, tapi Mark malah kecewa dengan sikap Shane yang buruk terhadap Eduardo. Di sisi lain, Facebook sudah berhasil mencapai 1 juta followers, sehingga rekan-rekan di Facebook termasuk Shane dan juga Mark merasa senang dengan prestasi ini. Shane mengajak Mark untuk mengikuti pesta pada malam ini di rumahnya. Shane ingin membagi kebahagiaan dengan kawan-kawannya. Namun, tanpa diduga, pada pesta tersebut datanglah polisi untuk mengecek pesta apa yang sedang terjadi. Shane yang tidak mengetahui kondisi ini merasa panik karena salah satu teman perempuannya sedang menggelar pesta narkoba. Shane menghapus narkoba di tubuh teman perempuannya sehingga Shane dinyatakan bersalah oleh polisi karena memakai narkotika dan juga berpesta dengan remaja di bawah umur. Shane menelpon Mark dan Mark merasa kecewa mengetahui hal itu. Mark menatap sebuah kartu nama yang mengejek dirinya. Ia semakin merasa bersalah, mungkin pada temannya, yaitu Eduardo. Di akhir film ini, Mark mencari Facebook dari Erika dan ingin meng-add-nya, namun tampak ragu dan dia meng-cancelnya. Dia terus-menerus merefresh profil tersebut hingga akhir film ini. Oke sahabat Cican, bagaimana alur cerita social network ini? Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari film ini, bahwasanya semua yang kita buat ataupun yang kita kerjakan akan menerima hasilnya, baik itu positif maupun negatif. Dan jangan mudah percaya dengan orang-orang di sekitar, karena belum tentu orang yang di awalnya baik sama kita, dia akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Harus pandai menjaga dirinya ya. Oke sahabat Cican, kalau sahabat suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ke kawan-kawannya supaya konten ini terus berkembang. Stay tune di my channel Cican Official. See you, bye!